cipta antara penyanyi terkenal Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias memasuki babak baru. Ya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025 memutuskan bahwa Agnes Mo bersalah karena membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias. Akibat putusan tersebut, Agnes diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar kepada Ari Bias. Tak tinggal diam, Agnes Mo mengambil langkah untuk memahami dan menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Pada 19 Februari 2025, pelantun Matahariku itu terlihat mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk berdiskusi terkait Undang-Undang Hak Cipta. Dalam diskusi tersebut, Agnes disebut ingin mencari pencerahan lebih lanjut mengenai aturan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks hak cipta dan royalti. Sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu, makanya saya pikir bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar dan sadar hukum ya. Karena saya tahu kadang-kadang kita cuma bisa ngedenger atau melihat headline aja yang ada di dalam social media, tapi sebenarnya mungkin undang-undangnya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya ya again ya, balik ke yang tadi saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi. Pada saat lagi di Amerika Serikat juga LMK-nya seperti apa, saya sendiri actually bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika Serikat, yaitu BMI selama 12 tahun gitu, menjadi songwriter di sana juga gitu. Menteri Hukum sudah banyak menerima masukan dari semua musisi, pencipta lagu dan lain-lain sebagainya. Dan pada hari ini alhamdulillah Mbak Agnes datang dan saya meminta banyak masukan, terutama karena beliau berpengalaman dan sudah meniti karir sejak lama sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, dan juga punya pengalaman selama ini untuk berkarir di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Tentu menyangkut soal royalti dan hak-hak pencipta, musisi dan lain sebagainya yang harus dilindungi. Karena itu kita meminta masukan dari Mbak Agnes terkait dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Mbak Agnes ya atas masukannya, dan semua sudah kami catat dan nanti akan kami jadikan masukan pada saat parlemen kita DPR RI mengirimkan setelah diputuskannya revisi undang-undang tentang hak cipta. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan momentum hari ini, karena bukan hanya Mbak Agnes, tapi setiap saat kami menerima berbagai macam masukan dari masyarakat. Bukan hanya dari kalangan pencipta ataupun musisi, tapi juga dari dunia akademik. Jadi nanti beberapa perguruan tinggi kami akan undang untuk memberi masukan setelah kami nanti menerima draft RUU dari parlemen. Setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Mo bersalah karena membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya Ari Bias, langkah hukum berikutnya dari penyanyi berusia 38 tahun ini kini mulai terungkap. Agnes dilaporkan tengah menyiapkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi atas putusan yang mewajibkannya membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Dalam pernyataan terbarunya, Agnes mengungkapkan bahwa mekanisme izin dan pembayaran royalti selama ini bukanlah tanggung jawabnya secara langsung sebagai penyanyi. Meski demikian, Ari Bias, pencipta lagu sekaligus pelapor, hingga kini masih menunggu etikat baik dari Agnes terkait putusan pengadilan. Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia, Pak. Pasti akan kasasi, jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan
mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya, itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh ya, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan, kesana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan, karena putusan sudah ketuk palu. Impactnya apa gitu kan? Impactnya nanti kita bertarung lagi di kasasi. Jadi betul kata Bang Minur tadi, pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Kita sudah all out, semua bukti, semua dalil kita tuangkan, kita ajukan saksi ahli sampai saksi fakta, semuanya kita all out lah di situ. Saya sekarang tinggal menunggu, dan Bang Minor juga menunggu kasasi aja Bang ya. Nggak menunggu memori kasasinya. Ya, Bang. Ari juga tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan, ada prosesnya. Ini yang masyarakat harus tahu. Ada prosesnya melalui pembicaraan internal, melalui manajemennya, kemudian ada somasi, tapi kan tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Mungkin menganggap bahwa apa yang diperjuangkan oleh Ari itu bullshit, karena yakin dengan apa yang disampaikan selama ini, yang difikirkan selama ini, itu nggak ada. Loh, padahal ada. Bukan hanya kami yang sependapat, yang berpendapat itu ada. Pengadilan niaga pun berpendapat itu ada. Itu ada. Maka gugatan kami diterima, tidak dikabulkan eksepsinya, dan kemudian diputus di pokok perkaranya. Jadi pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa mesti dibawa lagi ke, artinya itu ke pertarungan di luar peradilan yang memperdebatkan segala sesuatunya? Tempat dan mekanismenya ada. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan niaga, tempatnya itu adalah di kasasi Mahkamah Agung. Jangan jadi argumentasinya di mana-mana, di medsos, di berita, di mana-mana lucu. Makanya saya katakan jangan geser pertarungannya itu di pertarungan di luar peradilan. Karena nggak ada wasitnya kalau di luar peradilan. Ini akhirnya pro kontra. Yang setuju pihak sana pasti akan bilang kita salah. Kita yang setuju dengan kita pasti bilang ini udah betul. Nggak akan ada habis-habisnya. Sementara di peradilan ada orang ketiga, ada wasitnya yang ngerti hukum. Ya, ada ngerti hukum. Kita nggak boleh a priori dengan lembaga peradilan. Meskipun mungkin tidak semua orang yang ada di dalam lembaga peradilan itu benar, tapi kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas eksistensi mereka. Karena saat kita kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan orang-orang yang ada di dalamnya, maka pertanyaannya buat apa lagi kita melakukan upaya hukum lewat peradilan? Ini sama seperti membayar pajak. Boleh nggak pajak saya yang bayarkan finance saya? Boleh. Boleh nggak supir saya yang bayarkan? Boleh. Tapi ketika tidak terjadi pembayaran, yang kena supir saya, finance saya atau saya? Karena saya yang bertanggung jawab. Ini juga harus clear. Undang-undang bilang siapa yang bertanggung jawab. Mana pasalnya? Kalau dibilang bahwa pelaku pengusaha ini segala macam, bedakan mechanical dengan live performing. Jangan dicampur aduk kayak gado-gado semuanya, gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.